Kadang sebuah tempat itu kita pernah melihat satu musola, kenapa bisa ramai? Yang diundang ustaz-ustaz terkenal. Oh begitu ya, kalau begitu saya tidak mau datang. Kalau sebuah musola dan masjid disetting begitu nggak bakal bisa ramai setelah itu. Karena orang meremehkan, ya ustaz biasa, yang ada ustaz kampung. Awas hati-hati. Mending saya tidak ikut, saya tidak mau datang. Saya lebih senang datang di musola yang saya sejer sama ustaz-ustaz di kampung yang masya Allah, yang luar biasa, yang kalau ngajar pengajian dikasih duit 200.000 dicium duitnya karena ini dianggap halal dan berkah, bukan karena hubud dunia. 200.000, 150.000, masya Allah. Kadang dikasih sabun sama beras sama minyak goreng, luar biasa senangnya. Karena apa? Ini berkah. Lah itulah ahli surga yang berjalan di atas bumi wali, biarpun tidak disalamin sama ribuan orang. Maka tolong perhatian dengan ini. Kiai-kiai di kampung, ustaz-ustaz di kampung, ini gak bisa temukan di mana-mana. Kalau hanya Anda mengandalkan ustaz-ustaz yang selama ini Anda lihat terkenal dengan Anda berapa kali bertemu dalam setahun? Mungkin seumur hidup ketemu sekali. Oh masuk surga belajar sekali sama ustaz. Surga yang mana yang Anda cari? Ternyata ustaz di kampung Anda ini yang masya Allah, dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya. Lah kuncinya tadi apa? Hilangkan kesombongan. Sombong inilah yang, sombong ini yang menjadikan terkutuk iblis itu karena sombong. Hati-hati dengan sombong. Pokoknya tandanya kalau belajar sudah ada. Kalau pilih guru yang benar, akhlak yang baik, iya sih. Cuman kadang meremehkan. Padahal di kampungnya ada kiai yang masya Allah, ustaz di kampung, kiai-kiai di kampung. Dan kami yakin kok di sini banyak ustaz-ustaz yang datang. Wali-wali yang tersembunyi itu ada. Kami yakin. Ada di sini. Ya itulah yang harus Anda besarkan di kampung Anda. Kalau omongan kami Anda dengar semuanya sudah beres, kita ada ketemu lagi, sudah oke, ketemu di surga, kan begitu. Karena sudah Anda megang setiap tempat, alhamdulillah. Apalagi kalau sudah bicara tentang Padang, Minangkabau, wah ini masalah nuansa keislaman, sampai kami ingat kalau Anda yang di Jawa Timur, ini sedikit sekelumit. Di Jawa Timur dulu waktu di SMP itu ada satu hari anak-anak itu harus pakai menutup baju yang menutup aurat. Itu pakai istilahnya apa Pak? Pakai minang. Jadi pakai minang. Pakai bajunya orang Minangkabau gitu loh. Minangan. Berarti menunjukkan bahasanya nuansa Islam itu sebar ke kampung di Jawa Timur sana waktu itu. Sampai hari ini mungkin kalimat itu sudah jarang terdengar. Tapi yang seumur kami masih ingat minangan. Coba yang dari Jawa Timur seumur saya, mungkin Anda pernah dengar istilah pakai minang. Minang itu diambil bajunya orang Minangkabau, baju Islami, baju yang menutup aurat. Maksud kami apa? Islam sudah baik-baik di sini, tapi ketahuilah bahwasanya biarpun Anda duduk dengan baginda Nabi, tapi kalau Anda punya sifat sombong, jadi Abu Jahal. Makanya perlu kita tata adalah hati kita. Bahkan biarpun Anda tidak pernah ketemu orang-orang alim besar, tapi ternyata dengan ketawaduan Anda, ternyata ustadz kampung Anda pun menghantarkan Anda ke surga. Hati-hati dengan kesombongan. Iblis sombong. Iblis sombong dengan apanya? Yuk, ajib. Iblis sombong dengan kekuatan ibadahnya. Jadi kisah sekelumit kisah iblis agar kita tidak niru. Bahasanya kita punya manhaj. Iblis itu bukan dari golongan malaikat. Cuman ibadahnya luar biasa sampai dikatakan tidak ada sejengkal bumi kecuali pernah digunakan untuk sujud oleh iblis. Begitu hebatnya iblis dalam ibadah, akhirnya diangkat, digolongkan bersama rombongan golongan para malaikat. Setelah iblis bersama rombongan para malaikat, maka di saat diperintahkan wa idqul lil malaikat isjudu li Adama, di saat para malaikat yang iblis ada di dalamnya. Karena iblis sudah digolongkan bersama malaikat biarpun bukan dari malaikat. Ya ibaratnya saya bukan orang Minang, cuman karena setelah ini sudah gabung jadi dianggap sama Pak, sama Buya. Makanya di orang Minang itu kan bisa sah boleh kan? Saya boleh dianggap Minang semua. Begitu. Tentunya harus ada ciri-cirinya orang Minang. Akhlaknya, imannya, islaminya harus begitu dong. Baru dianggap kan begitu. Sama iblis itu sudah layak disifati kayak malaikat.
ibadahnya yang kuat betul, dikumpulkan bersama rombongan malaikat. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada mbah kita Nabi Adam. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Rupanya iblis itu mikir, kok bisa? Ini baru diciptakan, baru punya prestasi. Kok saya suruh hormat sama dia, terus ini nggak selevel. Saya kan biasa belajar sama ustadz terkenal, kenapa saya suruh ngaji sama ustadz kampung? Wah, ini kacau ini. Hati-hati. Mohon maaf, bukan Buya ngajari benci sama ustadz terkenal ya, enggak, bukan. Akhirnya apa? Dia nggak mau sujud, nggak mau mikir. Ditanya, lo kenapa? Kenapa kamu tidak sujud? Ditegur, maksudnya salah kamu tidak sujud. Kenapa kamu tidak sujud? Apa kata iblis? Kalimat kesombongan, ana khairun minhu, kan gitu di Al-Quran. Ana khairun minhu. Wah, serem banget. Aku lebih bagus dari dia. Nah, itu gampang sok merasa lebih bagus dari yang lainnya. Lihat, akhirnya merasa lebih bagus. Tidak ada ketawaduan, ada kesombongan. Aba wastakbara. Di saat sujud nggak mau, aba wastakbara, ada kesombongan menguasai di hatinya. Kesombongan menguasai hatinya menjadikan dia terkutuk semacam itu. Itu namanya manhaj iblisi. Makanya kalau orang punya sifat sombong begitu, dia ikut madhabnya iblis. Tapi ada satu lagi mbah kita Nabi Adam alaihissalam. Di saat ditegur oleh Allah mah gampang. Ditegur. Di saat wala taqrabu di syajarata, jangan kau dekati pohon ini, mendekat. Ditegur. Mbah kita mah sederhana, di saat ditegur ingin negur Allah kok langsung saja Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Sederhana loh. Iya sih. Itu kan Nabi Adam. Langsung aja iya saya salah. Makanya kalau aneh itu kalau mengaku cucunya Nabi Adam, kalau ditegur sama ustaz, marhaban Rabbana dzalamna. Enggak usah, bukan level saya. Iblis dia. Subhanallah, diingatkan oleh istri. Mentang-mentang dia lebih alim, mondoknya lebih lama. Ente ini belajar di mana? Iblis. Istri diingatkan sama suami. Abang kan cara hadir pengajian, mama kan hadir terus pengajian. Iblis. Biasanya ibu sombong dengan gaya pengajiannya. Sebab yang rajin pengajian ibu-ibu kan. Begitu kan? Tidak boleh sombong begitu. Coba kalau kita diingatkan langsung. Terima kasih. Kasih hadiah Allah. Jadi kuncinya ini. Mungkin kita sampai di sini. Insya Allah sudah kena kuncinya. Anda belajar dengan siapa saja menghantarkan Anda kepada Allah. Kalau Anda punya modal ketawaduan, ternyata orang di kiri kanan Anda pun bisa menjadi guru bagi Anda. Begitu mudah mencari kemuliaan karena tawadhu. Tawadhu itu meletakkan dirinya di bawah, maka semuanya akan mengalir kepadanya. Coba kalau sombong di atas, gak ada yang mengalir kepadanya. Seorang penuntut ilmu sombong sama ustadznya, kapan dia kalau dapat ilmu? Dan sebab kesombongan itu macam-macam. Ada kekayaan yang dia dapat, ilmu, ibadah, tahta. Anaknya orang kaya sudah jadi susah belajar. Anaknya pejabat susah belajar. Anaknya orang alim kan ada begitu. Mentang-mentang ke sana kemari, bapakku kan alim. Iya, yang alim bapakmu, kau mah bodoh. Ini kadang-kadang begitu, mentang-mentang itu. Jadi karena sombong, hati-hati. Insya Allah ini adalah hari tawadhu semuanya. Ini adalah modalnya begitu. Kemudian setelah kita modal ini kesadar bahwa jangan sombong, kita pangkas kesombongan. Sifat jelek di dalam hati sombong. Ini ada pembahasan khusus, ini ada sekedar gambaran. Yaitu tadi urusan ustadz saja harus ustadz yang begitu. Apalagi dia punya gelar doktor, profesor apa misalnya, dia jadi sama guru ngajian, sama saya diajar oleh ustadz SD aja nggak tamat. Iya, dia memang SD nggak tamat, tapi mondok lama dia. Orang sombong ini celaka loh ya.
Ustadz datang ke rumahnya dokter, sakit dia, dikasih tahu sama dokter, Kiai, Ustadz tolong jangan makan ini karena membahayakan. Karena dia sombong. Kiai jangan ngatur, dokter jangan ngatur saya, urusan saya sudah jadi kiai lama 25 tahun kok. Mati dia. Sama sombong. Orang itu harus menghargai takhasus atau spesialisasi keahlian seseorang. Kalau saya sakit ya dokter ngomong apa aja saya manut. Masya Allah. Suruh makan minum pahit tuh, padahal kita senang degan, es degan ya. Pahit ya mau, kata dokter mau. Disuntik mau enggak ya? Dioperasi mau. Itu tandanya tawadhu. Coba kalau waktu kita berobat enggak tawadhu, enggak sembuh-sembuh. Semuanya seperti itu. Kita enggak boleh sombong. Dan semua urusan agama kita patuh dengan ahli agama. Urusan pembangunan ikut ukuran begini, masjid gede tanpa tiang begini, ini tidak asal ya, ada ilmunya. Kalau tidak roboh, kan begitu. Baik, kembali masalah tawadhu. Wahai hamba Allah, tawadhu'lah engkau wahai suami kepada istrimu. Gak ada dalam rumah tangga itu sombong-sombongan. Ya, dirimu adalah seorang imam di dalam rumahmu. Tapi apakah Nabi mengajarkan jadi imam harus sombong? Imam itu penuh kasih. Ketawaduan tetap ada. Istri tawadhu kepada suami. Semuanya gaya tawadhu. Tidak membiasakan dengan kesombongan. Sebab kesombongan kata Nabi batarul haq. Kalau orang biasa hidup dengan gaya kesombongan, maka baginya sangat mudah menolak kebenaran yang Allah kirim. Sengsaralah dia setelah itu. Kemudian setelah itu, baik. Setelah kita memangkas, wah ini mukaddimahnya jangan sombong, maka ini saya ingin kembalikan kepada guru-guru Anda yang di kampung-kampung. Jadi kalau ada pengajian jangan nunggu takbir akbar di masjid besar, masjid raya Sumatera Barat, tidak usah nunggu. Tadi beliau cerita bahasanya ada kegiatan-kegiatan di masjid-masjid untuk anak SD, SMP, Masya Allah. Harus seperti itu. Di musola-musola hidupkan dengan kegiatan-kegiatan agama. Gak harus nunggu di acara besar semacam ini, Masya Allah. Ini yang perlu Anda hadirkan dalam diri Anda, kerinduan untuk mencari kebaikan, mencari kemuliaan. Kemudian ada kabar gembira. Nabi pernah menyebutkan rubba muballighin aw aminas sami'. Para ulama menjelaskan, Nabi pernah menyebutkan bisa saja seorang murid itu bisa melampaui gurunya dalam pemahamannya karena hati yang bersih tadi. Gurumu guru kampung, ibaratnya taunya ilmunya hanya sebegitu. Cuman karena kita itu dengarnya dengan tawadhu, dengan kekhusyuan, Allah beri kita ilmu lebih dari gurunya. Sudah kunci itu deh. Mungkin guru itu memahami pada Anda, beliau sendiri gak begitu paham. Cuman Allah rubah Anda jadi paham. Tawadhu itu penting. Belajar itu harus tawadhu, berguru tawadhu, jangan dengan kesombongan. Kemudian yang terakhir ini adalah pesan. Biasakan di antara kita ini dengan sesama untuk membiasakan hal yang baik untuk mendoakan. Mendoakan dengan doa kebaikan. Ini penting banget ya. Doakan dengan teman. Sebab apa? Kadang kita ini belajar, ngaji dan sebagainya itu, yaitu tadi menampakkan kesombongan, ngajak orang lain bukan atas dasar cinta, hanya atas dasar bahwasanya wah biar majelis ini gede nanti menjadi majelis terbesar. Bukan itu. Akan tapi yuk kita membiasakan mendoakan saudara kita untuk menumbuhkan cinta di antara kita, agar apa? Perkumpulan itu enak. Jadi perkumpulan kalau tidak enak kan keringetan. Coba kalau kita duduk dengan orang yang gak senang sama dia, ngapain duduk di sini? Padahal saya sudah menghindar. Datang lagi ke sini, enggak ada tempat lain. Hah? Ngapain duduk di sini juga? Oh enggak. Akan tapi kalau orang hidup dengan cinta, indah. Ketemu nih biarpun kita baru kenal ya. Indah, kita baru kenal sekali. Sudah. Lah, kuncinya adalah biasakan lisan Anda mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Ini adalah sekaligus diijazahkan. Anda harus bisa untuk bangun cinta, termasuk orang yang kurang ajar kepada Anda. Oh, serem banget, ijazahnya berat banget. Enggak, yang berat ngangkat batu. Ada orang pinjam uang kepada Anda, ibu yang solehah,
pinjam duit nggak balik-balik. Anda mau umroh, sampai berangkat umroh Anda cari dia nggak ada, sampai pulang umroh sudah begitu tahu dia beli motor. Ya Allah, nanti malam awas ya. Ya Allah, semoga rezekinya tambah banyak, suaminya tambah cinta, anaknya soleh soleha. Gitu baru hebat nih ahli surga jalan tak suami. Ini akan jadi topik pembahasan kita suatu ketika di saat pertemuan selanjutnya. Kenapa? Hari ini kita biasa diajak bermusuhan, caci maki, olok-olok kan. Biarkan iblis menyeru itu, kita menyeru yang lainnya. Silahkan Anda caci saya, besok malam saya doakan. Jangan khawatir. Kalau Anda ingin banyak saya doakan, silahkan caci maki saya sebanyak-banyaknya. Gitu. Ayo kuat-kuatan, ayo. Enakan mana? Enakan yang mendoakan. Yang caci maki tambah sesek hatinya. Sudah begitu dicaci maki tambah berjaya. Oh, ada tambah nyungsep dia. Kapokmu kapan bahasa Jawanya? Nah, syukurinlah gitu. Jadi tolong biasakan ya. Sebenarnya kami ingin menyampaikan, jangan biasa mencaci dan mengolok orang. Jangan biasa menggunjing. Kita rubah deh. Kita mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Itu adalah yang sering dilupakan oleh hamba Allah. Mendoakan saudara kita. Dan itu ada janji dari Allah, kalau Anda mendoakan orang lain, Allah akan beri kepada Anda. Ini ada hubungannya dengan kesombongan tadi. Nanti akan hilang sombong kita, hilang. Majelis jadi enak, senang. Bahkan kalau Anda buka WA sebelum Anda baca WA, namanya siapa ini ya Allah? Ini orang melekit banget omongannya. Jangan-jangan share gak enak. Ya Allah, berikan segala kebaikan ya Allah. Doakan doa kebaikan. Amalkan ya, khususnya kepada orang kurang ajar sama kita, yang mengganggu kita, zalim pada kita. Urusan pribadi lah, kalau urusan agama kita harus marah. Urusan pribadiku, uangku diambil, aku direndahkan, aku digunjing, aku dicaci. Bahkan kami sampaikan di majelis mulia ini dan majelis sebelumnya, jika ada orang mencaci saya, zalim pada saya, mencaci saya, menghina saya maafkan. Tidak akan saya ambil di akhirat. Takut nanti di akhirat ketinggalan saya ngurusi itu. Sebab gambarannya begini, nanti di akhirat itu diseru oleh Allah, ainal mutahabuna bijalan. Makanya tadi dalam mukadimah kami doa, semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Nanti di akhirat sebagai pungkasan, semoga kita ketemu di akhirat dalam keadaan semacam ini. Ainal mutahabuna bijalali. Allah menyeru, mana orang-orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku. Kayak gini nih loh, ini saling cinta, ini enggak ada benci, enggak ada dengki dari kita. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Tiba-tiba orang yang hidup di dunia dengan cinta tadi memangkas dengki. Dengki sih ada, benci ada, cuma dipangkas. Saya marah dengan dia, benci dengan dia, enggak boleh saya turuti dengan perilaku zahir. Saya kirimi duit, saya transfer ke rekeningnya. Itu loh maksudnya. Kalau orang berkata aku tidak punya benci, aku tidak punya dengki, bohong. Anda bukan malaikat. Anda manusia biasa. Saya punya marah. Makanya kalau ada ustadz-ustadz, kiai-kiai berbuat baik sama seseorang itu bisa saja karena kita bikin kesel sama dia. Jangan GR. Jangan-jangan kita bikin kesel, nyakiti hati dia, dia ingin mengobati hatinya lalu ngasih hadiah sama kita sebetulnya. Jadi kita yang nggak beres, GR banget kita ini. Ya, jadi seperti itu. Ya. Setelah berkumpul disuruh meluncur ke surga. Setelah itu meluncur ke surga laksana kilat. Kemudian di sana ada diizinkan oleh Allah, siapa-siapa yang pernah didolimi, aku izinkan engkau sekarang untuk menuntut dan membalas. Orang yang punya dendam, yang pernah ngomong, awas aku tuntut nanti di akhirat, dikasih kesempatan. Dituntut di akhirat. Saya bayangin kalau saya nuntut, yang nyaci saya, dolim saya tak tuntut. Ayo kamu ini, saya noleh. Rombongan ahli surga sudah hilang. Wah ini kacau, saya ngejarnya repot. Mending saya maafkan deh, biar saya ikut rombongan kemuliaan. Makanya kami sampaikan, kalau ada orang dolim kepada saya, sudahlah, saya tidak mau nuntut di akhirat. Daripada saya ketinggalan, nanti saya maafkan. Semoga Allah ganti dengan segala kebaikan. Gitu saja selesai. Apa ini kita nuntut-nuntut? Itu harus kita hadirkan, karena hari ini kita diadu terus. Ya kita diadu, bukan diadu oleh setan. Ada pun proses hidup ini kan macam-macam. Ada pemilihan presiden, ada 01, 02. Kadang-kadang itu berantem. Padahal yang 01, 02 sudah besanan. Ini yang di bawah berantem masih. Pemilihan gubernur berantem, pemilihan bupati berantem.
sampai pemilihan ketua masjid berantem. Ini kan kacau ini. Terus mau apa ini hidup? Karena kita sudah biasa dengan begitu, diajar oleh iblis untuk bermusuhan. Oke, kita punya rumus baru hari ini. Saya harus biasakan doakan kebaikan. Orang jahat padaku, biarpun berat. Iblis, aku ingin ngecek kau nih. Aku doakan dia dengan kebaikan. Orang ajar padaku, tak jahat nanti malam. Awas, didoain sholat hajat dulu lagi. 2 rakaat, ya Allah, orang ajar banget sama aku. Ya Allah, semoga rezekinya banyak, cepat nikah. Insya Allah ini saja ya. Semoga kebuka apa yang harus kita lakukan setelah ini. Apa yang kita lakukan saat ini sederhana ya, nggak cukup Anda baik kepada Allah, Anda harus baik dengan sesama manusia. Itu perlu proses panjang, nggak cukup. Kemudian setelah itu Anda harus bisa menghilangkan kesombongan untuk bisa menerima kebaikan. Makanya kalau berguru pokoknya orang soleh deh, tidak harus orang terkenal, orang masyhur, orang yang jangan-jangan itu menjadikan Anda sombong. Kiai kampungnya nggak ada di fotonya. Kiai terkenal, padahal dia ketemu sekali di Pajang, gede lagi sampai 16 kali 12. Kiai kampungnya nggak punya, kiai kampung lah. Terus ini kesombongan ya. Kemudian yang terakhir adalah, yuk kita punya kebiasaan baik, biarpun berat, Anda jalankan. Kami ijazai hari ini harus Anda amalkan. Kalau Anda berani bertemu kami, Anda harus berani pulang dengan membawa pesan mulia ini. Doain. Siapa yang kurang ajar pada Anda, doakan dengan kebaikan. Setelah itu Anda akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Harus ada buahnya, harus ada amal nyata setelah kehidupan, setelah pertemuan kita saat ini. Baik, yang mau ditanyakan silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari perkenalkan dulu, nama Anda Adeng Fajar Wibawa, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Baik, pertanyaan dari Anda Bu ya, bagaimana cara kita menghilangkan sifat sombong yang datang secara tiba-tiba Bu ya? Contoh kita kayak nampak orang yang ilmunya di bawah kita gitu, tapi rasa sifat sombongnya itu datang secara tiba-tiba gitu Bu ya. Bagaimana tips-tipsnya cara kita menghilangkan sifat-sifat sombong yang datang secara tiba-tiba itu Bu ya. Dan bagaimana langkah-langkah dari kita untuk selalu tawadu dimanapun dan kapanpun Bu ya. Mungkin itu saja dari Ana Bu ya. Dan boleh Bu ya, Ana tadi udah gemetar, dan boleh nggak Ana minta izin sama Buya, karena Ana udah sering juga ikut kajian Buya walaupun di YouTube. Ana boleh izin berpelukan sama Buya? Masya Allah. Terima kasih, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak. Baik, itu saja dari Ana. Kalau nanti untuk pelukannya setelah dijawab ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Semua dari kita ada benih-benih kesombongan, karena di dalam diri kita ada hawa nafsu. Maka kalau orang ngomong saya sudah gak punya sombong, dia sudah sombong saat itu. Saya gak punya dengki, wah hebat banget. Yang benar kita semua memerangi penyakit itu yang tidak ada hentinya, berjuang tidak ada habisnya. Selagi dalam diri kita masih ada hawa nafsu dan setan selalu membisikkan kebusukan kepada hawa nafsu kita, maka kita terus berjuang. Kemenangan kita di dalam perjuangan itu. Kalau Anda tidak punya hawa nafsu, kayak malaikat, gak ada perjuangan. Sehingga dikatakan manusia itu kalau dia punya keseriusan dan mengurangi hawa nafsu, melampaui kejayaan malaikat. Nah ini kadang datang betul seperti itu. Ada suatu ketika Syekh Mutawalli Sya'rawi, manusia biasa, tapi manusia pilihan. Beliau itu merasa bahasanya suatu ketika terlintas, mungkin kalau bahasa yang ditanyakan oleh Ananda, siapa tadi? Adik. Bahwasanya tiba-tiba muncul sombongan karena beliau itu dilulukan di mana-mana, disanjung betul. Tiba-tiba hilang beliau. Kemana hilangnya? Dicari, nggak ketemu. Rupanya pergi ke kloset, kamar mandi, lepas bajunya dan dia membersihkan kamar mandinya. Kamar mandi masjid. Diniati untuk bersihkan hatinya. Kenapa? Tadi mulai sombong. Sayyidina Umar bin Khattab
Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah di saat berbicara itu merasa bahasanya omongannya didengar sama semua orang. Seorang khalifah alim lagi dengan wibawanya Sayyidina Umar bin Khattab, rupanya ada masuk kesombongan. Hebat Umar kau, kayaknya kesombongannya ngomong hebat kau, lihat semua orang dengar begini-begini. Tiba-tiba langsung dia menanggalkan jubahnya, kemudian beliau mengambil air untuk menyiapkan tamunya, air girbah. Jadi dia sampai keringetan begitu. Orang pada bingung, ini khalifah ngapain begitu? Biar kami kerjakan. Tidak, aku menanggalkan kesombonganku yang mau tadi mau ngintip aku waktu aku ceramah. Jadi kesombongannya mau ngintip-ngintip langsung dipangkas dengan begitu. Maksudnya kita lawan dengan sesuatu yang spontan. Kalau sesuatu spontan, saya kok sama ibu saya kok sombong, saya harus segera tawadhu, saya rubah. Saya dengan kawan saya mulai sombong, harus saya rubah. Seketika itu dilawan. Perilaku kita sombong. Tinggal bentuknya sombongnya kayak apa, langsung dilawan. Seketika dilawan kebalikannya. Jangan ditunda, jangan nunda-nunda. Supaya kita membiasakan hawa nafsu kita ini setiap mau begitu langsung kita pangkas. Anda punya mobil mewah, petentang, ayo besok naik angkot bareng-bareng. Ya biasa makan, rumah makan meja, ayo kita warung pojok sana yang murah biasa saja. Pakai baju bermerek, yuk kita bareng-bareng pakai baju seragam biasa saja deh, nggak sampai bermerek pun akhirnya juga kalau nanti mati sama, nah mereknya air kain kafan sama-sama. Jadi langsung dilawan. Mungkin selama ini orang pakai baju bermerek terus, ini bahaya juga. Ingat kan mereknya kain kafan, nanti kamu tidak boleh, itu tidak dipakai juga kalau mati. Tapi bukan ngurusi orang saya. Kenapa kok saya pakai bangga dengan baju-baju mewah? Mulai besok aku punya jadwal, tidak boleh pakai baju itu. Bahkan baju yang di masyarakat sudah biasa, yang semua orang tahu bahasa itu bukan baju mahal, berani pakai itu, maka itu mengangkat derajatnya. Yang mungkin dia punya mobil mewah dan sebagainya, dia harus suatu ketika jalan dengan nyantainya pakai mobil biasa saja. Kalau sudah dia tidak bisa bedakan antara mobil mewah sampai biasa, maka aman. Saya kadang-kadang jadi ustaz juga ngaco, ustaznya gaya mobilnya mewah, giliran dijemput sama jamaahnya pakai mobil tidak ada AC-nya, kipas-kipas dari awal akhir. Kurang ajar banget menyiksa. Jadi dilawan seketika itu. Kalau mau pelukan baru ganti berdiri, pelukannya berdiri. Yang mau pelukan berdiri dulu nih, yang lain kan. Sahabat kok kamu nggak ada pada zaman Nabi satu orang juga. Kamu minta apa? Saya pengen surga neraka. Dia tahu. Yang lain minta saya juga sudah ketahuan duluan dia. Saya coba tanya. Baik jawab. Jazakumullah. Yang lain pengen, salahnya tidak jadi dia. Baik. Taib, Masya Allah. Itu pertanyaan. Yang lain silahkan, Insya Allah seperti itu. Buya dan kita semua diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin Buya, saya mau bertanya. Saya ini baru lulus kuliah atau mau masuki dunia pekerjaan Buya dalam bidang IT. Jadi yang saya tanyakan Buya, yang pertama itu apa hukumnya bekerja di perusahaan startup Buya? Perusahaan-perusahaan startup seperti Gojek, Shopee gitu Bu. Kemudian yang kedua itu detail pekerjaan saya Tidak dikerjakan itu gimana? Pekerjaannya seperti apa? bekerja itu seperti untuk website-website gitu ya di salah satu perusahaan ya. Karena banyak perusahaan sekarang pasti bekerja sama dengan bank konvensional ya. Kemudian yang kedua itu pekerjaan detail saya seperti uji kelayakan suatu website sebelum dirilis gitu ya. Jadi apabila saya ada project seperti kayak websitenya itu mohon maaf ada seperti gambar wanita yang kelihatan auratnya gitu ya, tidak memakai jilbab, itu apakah saya ikut berdosa atau tidak? Kemudian tugas saya itu hanya untuk ngetes saja, bukan merancang atau membuat gitu ya.
Kemudian yang ketiga itu karyawannya pasti pakai tabung konvensional. Itu apakah saya dapat dosa jariah atau dapat riba juga atau gimana Bu ya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, bekerja di seperti yang Nanda ceritakan itu. Seperti hanya dulu ada orang bertanya, gimana sih tentang hukum internet, hukum membuat situs-situs seperti itu dan sebagainya. Kan gitu kan, seperti itu kan. Maka itu pada dasarnya hal yang mubah. Akan menjadi berubah hukumnya, yaitu di saat digunakan untuk apa sesuatu tersebut. Itu kalau kerjaan Anda normal nggak ada masalah. Tapi kalau Anda tahu bahwasanya ini akan digunakan untuk kemaksiatan, lalu Anda bantu, Anda ikut bagian di dalamnya. Membuat websitenya website dakwah dapat pahala. Websitenya adalah website situs kotor, Anda dapat bagian. Kurang lebihnya semacam itu. Tinggal bagaimana penggunaannya. Nah, kemudian setelah Anda bekerja, bukan Anda saja, seolah-olah tantangan itu macam-macam. Tantangan itu macam-macam, bahasanya Anda itu setiap saat dihadapkan ke antara halal dan haram. Anda bisa memilih yang sekiranya itu tidak benar, Anda tidak perlu loloskan dong. Tidak diambil dong. Wah, ini nggak sesuai dengan manhaj saya. Saya nggak boleh saya loloskan, apalagi untuk menyeleksi. Anda punya hak untuk itu. Jadi Anda pilah dan Anda pilih. Semuanya begitu. Kita dalam bekerja itu begitu, antara pekerjaan halal dan haram, halal haram selalu begitu. Cuman kemenangan Anda adalah di saat Anda mempertahankan yang halal. Kemudian Anda tinggalkan yang haram. Kemudian Anda berurusan dengan orang yang masih urusan dengan bank konvensional dan sebagainya. Ingat wahai hamba Allah, lagi-lagi tidak boleh kita sombong. Anda mulai dari diri Anda, saya tidak boleh berurusan dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan keharaman. Oke, itu adalah dasar pertama. Tapi di saat Anda melihat orang lain, nggak boleh Anda pukul rata, wah dia bejat, dia nggak benar. Anda tidak tahu apa yang ada di hatinya. Mungkin dia sebenarnya sedih, ingin hijrah sudah lama, cuma belum tuntas. Dia sudah ada unek-unek di dalam hati untuk meninggalkan yang demikian itu. Anda tidak tahu itu semuanya. Makanya kita tidak boleh juga yang sudah hijrah ke tempat yang baik, jangan sekali-kali merendahkan orang yang masih berada dalam lubang kehinaan. Anda tidak tahu apa yang di hatinya. Tapi yang boleh di hati Anda, yang Anda syukurkan adalah Anda punya kasih sayang padanya. Misalnya Anda mendoakan dia setiap malam, ya Allah, itu adalah orang-orang yang baik, tapi dia masih urusannya dengan dunia keharaman, ya Allah, dunia riba dan seterusnya. Anda doakan semacam itu. Nah, adapun Anda berurusan dengan orang yang masih menggunakan seperti itu, Anda tidak bisa dikatakan dosa, kecuali Anda bantu spesial untuk itu. Itu kan urusan dia. Orang belanja kepada kami, dia duitnya ditabung di mana saya tidak tahu itu. Itu urusan dia. Jadi urusan Anda adalah Anda halal karena Anda tidak memfasilitasi mereka untuk mengambil yang haram. Beda. Jadi Anda tidak usah takut, wah ini adalah semuanya urusan dengan dunia konvensional dan sebagainya. Itu urusan dia dengan Allah, dan semoga diberi hidayah dan beri. Adapun ternyata dia belanja kepada Anda tidak perlu mencari-cari. Tanya. Kalau ada orang belanja di toko Anda, dari mana duitnya? Anda simpan di mana? Tidak ada. Islam tidak mengajarkan demikian itu. Itu nyakiti itu orang beriman. Ya, ini duitnya di mana? Simpan di mana? Enggak enak banget baju. Enggak ada belinya pada Anda. Kita pada dasarnya kita husnul isyal dari harta yang halal dan harta yang bersih. Baru kalau kita melihat sesuatu yang haram, sesungguhnya ada proses yang lembut dan indah kita untuk mengingatkannya. Jadi saya kembalikan pada Anda niat yang baik, istimewa, tapi harus Anda batasi. Tidak boleh menjadi merendahkan orang lain pada akhirnya nanti. Anda istimewa, karena khawatir giroh yang luar biasa untuk menjadi baik ini kadang-kadang ditumpangi oleh setan menjadi merendahkan. Ya Allah, kasihan, astagfirullahaladzim. Nah ini merendahkan orang lain. Insyaallah Anda sudah istimewa, insyaallah. Adapun tadi kurang lebihnya seperti itu semuanya terjawab. Bahasanya orang urusan dengan dunia-dunia semacam itu, Anda jangan boleh bagi Anda berurusan dengan orang yang masih urusan dengan konvensional dan sebagainya. Yang harus Anda tumpangi dalam urusan Anda adalah doa untuk mereka. Dia berurusan dengan saya, ya Allah bimbing dia, berikan jalan yang baik, ampuni dia dan seterusnya, bukan untuk mencaci dan merendahkan. Khususnya yang sudah hijrah, hati-hati yang sudah hijrah dulu punya masa lalu kelam.
kemudian sudah hijrah. Ingat, jangan sampai dengan hijrah Anda menjadi sombong. Ingat, mereka adalah umat Nabi Muhammad. Biarpun banyak dosa di hatinya ingin diampuni oleh Allah. Cuman perbedaannya adalah kekuatan mereka dalam bertobat, kekuatan mereka dalam hijrah bermacam-macam. Apalagi masih dalam dunia riba itu. Kami menemukan, berapa kali kita menemukan orang nangis, "Buya, saya pengen hijrah, saya ingin meninggalkan keharaman ini, akan tapi saya belum bisa. Saya baru entas-terentaskan 10 tahun karena hartanya banyak banget. Nggak bisa langsung 3 tahun selesai. Yang penting Anda niat hijrah, niat meninggalkan, sudah cukup." Ini bagus sekali. Orang mau kerja mikir halal haram. Sisi ini yang saya pilih. Suatu kita ada anak muda seperti Anda. Setelah lulus kuliah dia daftar di 3 perusahaan. Dia bertanya, "Buya, saya mau daftar ke perusahaan, referensinya ini. Boleh enggak?" "Oh, halal boleh." Karena perusahaannya perusahaan halal semuanya, enggak ada haramnya. Ternyata setelah lulus datang lagi. Mestinya kan tinggal lihat gaji yang tertinggi kan. Tanya lagi, "Buya, di antara 3 ini yang paling halal yang mana?" Waduh, kacau ini, semuanya halal. Yang paling halal adalah urusan keseharian. Coba kau masuk ke sana. Bagaimana pergaulan di dalamnya? Lagi perempuan, batasan-batasannya itu saja. Ibadahmu seperti apa di sana? Kau pilih sendiri. Ternyata setelah dia masuk ke dalam melihat, kepilih enggak yang paling rendah, enggak yang paling tengah, pas yang gajinya tengah-tengah. Lumayan dia pas. Jadi enggak berat dia. Allah mudahkan dia. Coba yang paling akhlak, yang paling bagus akhlaknya, yang gajinya paling rendah, setan juga bisik. Ngapain kamu ngambil yang ini? Tapi yang jelas kami bangga dengan anak muda yang semacam itu. Bukan asal sekarang lo gila mendapatkan duit, nggak pernah peduli. Biarpun kadang-kadang di rumahnya sang ustaz sekalipun, mungkin anaknya kiai yang nggak peduli, atau mungkin seorang ustaz karena tamak dengan dunia, nggak peduli dengan halal haram. Ini anak muda baru kuliah mikir begini, ini istimewa, ini mahal nggak begini, mikir halal nggak kerjaan saya. Ini halal nggak kerjaan, belum kerja loh ya. Sekarang ada orang mau dekat sama ustaz, takut jangan dekat-dekat nanti dibilang haram. Dekat haram, wah ini kacau. Istimewa Anda, semoga Allah perbanyak orang-orang yang takut keharaman seperti Nanda yang bertanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Maaf saya sedikit grogi ya. Mengenai pengunjung tadi, pahala kita, saya sering mengunjung ya. Apakah pahala saya itu akan diambil oleh orang yang saya kunjungi? Sering menggunjing? Iya Bu ya. Baik-baik, nggak apa-apa. Insaf itu sama hal ini. Iya. Jadi, apakah saya harus hanya sekedar meminta ampun kepada Allah, atau saya harus meminta ampun langsung kepada orang yang saya kunjungi? Baik. Sebab saya pernah mendengar perihal itu sama saja kita membuka aib kita sendiri, dan Allah marah jika kita membacakan aib kita secara terang-terangan. Baik. Bagaimana solusinya ya? Masya Allah. Menggunjing adalah satu dosa besar yang jarang dicermati. Padahal dia tidak kalah dengan dosa-dosa yang selama ini, wah, minuman keras, zina, dosa besar yang jarang dicermati. Bahkan kadang lebih gede daripada dosa-dosa itu. Karena namanya menggunjing itu bisa di mana saja. Di atas mimbar saya bisa seorang ustaz ngomong, tahu enggak ini langsung gunjing. Hati-hati, dosanya gede, hati-hati. Menggunjing itu membicarakan sesuatu tentang orang lain yang jika orang itu mendengar pasti dia nggak senang. Termasuk bicarakan tentang aib, kejelekan seseorang. Hati-hati, jangan berani-berani membicarakan aibnya seseorang, maka Allah akan bongkar aib Anda. Hati-hati. Kalau ada orang curhat kepada Anda tentang, mohon maaf ya, kepleset minuman keras atau zina, Anda saja yang dikasih tahu, jangan kasih tahu orang lain. Hati-hati. Kalau Anda membuka kepada istri Anda, Allah akan bongkar aib Anda. Hati-hati. Ini adalah bab ilmu, nanti pertemuan yang lain. Kita sering orang curhat ke kita adukan ke orang lain, habislah naudzubillah. Menggunjing namanya, haram, dosa gede. Lalu bagaimana taubat menggunjing? Taubat itu ada ilmunya. Kalau salah ilmunya sengsara, berat. Coba, bagaimana kita menggunjing seseorang? Memang betul disebutkan dosa kepada manusia, syarat tobat dia tambah 1. Kalau pada Allah kan nyesel, kemudian berjanji tidak mengulangi, meninggalkan pekerjaan tersebut, selesai dengan Allah. Tapi kalau dengan manusia tambah 1, harus minta maaf, kan gitu maksudnya. Wah, ini pusing nih.
Betul, tiba-tiba Anda datang ke rumahnya dia, Bu Haji, mohon maaf, kenapa? Dari kemarin seharian saya gunjing Bu Haji, kurang ajar kok, digituin apa yo? Kan tidak enak ada ilmunya. Maka Nabi mengajarkan, Nabi tahu bahasanya Anda akan berat untuk itu. Langsung ngomong ke dia, aku kemarin gunjing kamu, gunjing apa kok? Wah, kan tidak enak ditanya begitu. Pokoknya gunjing, enggak, awas, enggak, saya maafkan kalau kau udah kasih tahu. Bila dikasih tahu tambah marah dia. Maka lakukan dua hal. Lakukan dua hal. Yang pertama, tanda penyesalan Anda, istighfarlah yang banyak untukmu dan untuknya. Allahumma walah. Ya Allah, ampuni aku dan dia. Enggak habis-habis. Ya Allah, ampun. Nabi yang menyebutkan, Nabi yang mengajarkan itu. Dalam hadis sebutkan apa? Mintalah ampun kepada Allah untukmu dan untuk dia. Maksudnya apa? Kapan engkau minta ampun kepada Allah untukmu, jangan lupa kau bawa dia agar diampuni oleh Allah. Karena hati-hati kalau Anda tidak dimaafkan maka Anda akan sengsara, kan gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti dirimu pernah menyebut kejelekannya di tempat tersebut, maka Anda rubah jadi sebut kebaikannya di tempat tersebut. Seperti engkau pernah menyebut kejelekan di tempat itu, rubah kau sebut kebaikannya di tempat itu. Ditumbangi. Wa abi sayyi'atal hasanata. Jadi dulu kita ngomongin, tahu enggak kau ibu itu gini. Sudah kita tutup. Bu, masya Allah, ingat enggak? Tapi ibu tahu enggak tetangga sebelah? Masya Allah, dia itu rajin bantu masjid dan sebagainya. Dirubah, sebut kebaikannya. Dan jangan serta-merta minta maaf langsung terus terang, tidak dianjurkan juga, nanti tambah sakit hati dia. Baik, seperti itu insya Allah Anda lakukan. Anda minta ampun untuk dia, kemudian Anda sebut kebaikannya di tempat Anda menyebut kejelekannya. Dengan itulah maka Allah akan mengampuni Anda. Setelah itu Anda tidak boleh Anda mengunjing yang lainnya. Jadi tobatnya hati-hati. Bahaya gunjing itu kadang menjadi makanan sampai dikatakan fakihatul fuqaha. Ustaz bahkan yang sering gunjing dalam ulama menyebutkan, atas Imam Ghazali, fakihatul fuqaha, camilannya ustaz. Ustaz yang sombong jelekin pondok lain, pondok ini, ustaz ini ada ustaz ahli neraka jahanam. Jangan boleh gunjing. Makasih. Makanya pembahasan kita pada hari ini di Bukasan tadi kami sampaikan, banyak doain saja deh agar kita tidak ngomongin kejelekan seorang. Selesai insyaallah. Terima kasih. Satu lagi biar adil. Kalau tidak adil. Terima kasih Bu ya. Maaf sebelumnya Bu ya, apakah di penghujung acara saya boleh bertanya bersama Bu ya? Soalnya saya juga sering mengikuti pengajian Bu ya melalui YouTube. Gimana? Masa kadang foto bersama Bu ya? Tidak bisa diedit gitu aja. Siapapun kita ajak. Yang ngurus ya sama Anda semuanya, kita hanya mengajak saja kok. Kita buat pesantren Al-Bahjah alhamdulillah sudah di mana-mana. Ada di Pekanbaru, ada di Batam. Kita juga ingin di sini. Anda yang berjuang. Cuman ciri pesantren kita adalah sederhana, adalah dari kocek hamba Allah. Pesantren kita tidak menggunakan dana dari pemerintah, biar pemerintah menyempurnakan program-program kenegaraan. Biarpun kami dekat dengan Buya, nanti tidak akan dari dana pemerintah. Ingat, itu harus kami pastikan. Karena dari kocek hamba Allah. Kenapa? Kami rindu Anda ini selamat. Kalau saya melihat orang kaya, apa yang kami rindukan? Anda selamat masuk surga. Anda orang kaya masuk surga. Kalau nanti yang dipakai hanya dana pemerintah, Anda tidak keluar kocek, rugi Anda. Maka semua program kita seperti itu harus kami sampaikan. Sehingga tidak usah bingung Anda nanti berusaha untuk menganggarkan dari Pemda apa, tidak usah. Cukup hamba terkasih Allah mana? Siapa yang punya tanah 5 hektar, 10 hektar, ayo. Siapa bisa bangun? Dan alhamdulillah semuanya gedung-gedung berdiri dengan hamba-hamba terkasih Allah. Dan kami kalau ketemu orang soleh, orang baik, saya minta doa sederhana begini, ya Allah kirimkan kepada kami hambamu yang tulus ahli surga yang bisa berjuang bersama kami. Gitu dong. Insya Allah yang datang adalah ahli surga. Pokoknya gitu dong. Kalau ketemu orang hebat, itu apa? Ya, semoga Allah ngirim kawan-kawan ahli surga deh. Ahli surga, ahli surga. Jadi setelah ini kami perlu pasukan untuk tim dakwah yang kuat. Tim dakwah yang kuat, tim pembangunan, tim pondok pesantren. Nanti ada tim silaturahmi kepada kiai-kiai kampung tadi itu yang harus. Termasuk di antaranya, mohon maaf akan kami sampaikan, tolong peduli dengan madrasah diniyah di kampung-kampung. Hamba Allah yang punya duit, tolong perhatikan toilet-toiletnya. Jangan hanya bangun gedung-gedung megah. Itu di kampung-kampung itu kadang anak-anaknya sudah mulai gede, mohon maaf mau buang air kecil bingung kemana. Ya kan di kampung-kampung itu dia toilet yang menutup aurat. Istimewa. Ini akan kita jadikan gerakan di antara perjuangan dakwah nanti. Kalau kita ada pondok biasanya itu
Kita lihat musola ini yang biasa Ramadan ramai, toiletnya lengkap atau tidak? Toilet yang menutup aurat, kalau buang air kecil, buang air besar aman. Laki perempuan terpisah. Ini harus jadi program itu nanti. Insya Allah nanti setelah ini kami duduk sesaat, kami ingin menjaring para pejuang Rasulullah yang punya lahan, punya rezeki, punya tenaga, punya ide, punya doa. Ingat, yang berjuang tidak harus dengan duitnya ya. Anda mungkin tidak punya uang, tapi Anda punya hati, Anda punya doa. Itu yang kami rindukan. Yang penting semangat untuk berjuang. Nanti setelah ini kami duduk di pojok sini, nanti insya Allah kami kemudian kita bentuk tim, insya Allah di bawah pengayoman, di bawah naungan Buya. Insya Allah beliau akan melihat, dan beliau setelah itu sudah kenal insya Allah. Jangan aman, biarpun kita dekat dengan beliau nanti tidak ada duit dari pemerintah, kita tidak mau. Beliau kerjaannya besar, PR-nya beliau harus jadi gubernur yang sukses membangun gini, tidak usah pakai untuk bangun pondok Anda nih bangun pondok semuanya, tidak harus dari beliau. Baik ya, insya Allah satu lagi solehah. Terima kasih Bu ya. Biar adil semuanya. Gimana di sana? Saya Yuliani, salah satu dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Terima kasih Bu ya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Gini Bu ya, Ana kan tinggal di kampung yang masyarakatnya itu masih dibilang awam tentang agama, apalagi cadar Bu ya. Kadang masyarakat bilang orang yang bercadar itu aneh. Nah, jadi menurut Buya apa hal yang seharusnya saya lakukan atau bagaimana solusinya menurut Buya? Terima kasih Buya. Masya Allah. Anda yang solehah insya Allah. Buya bangga dengan semangatmu untuk menjaga dirimu dari dipandang kaum pria dengan menggunakan cadar. Bagi Buya adalah poin kebaikan untukmu. Akan tapi di saat urusan dengan masyarakat, Buya akan bicara beda. Hukum menggunakan cadar dulu dong. Cadar bukan adat Arab, tapi cadar adalah syariat. Jadi menggunakan cadar adalah menjalankan syariat. Cuman perbedaan di antara para ulama tentang cadar. Kebanyakan mengatakan cadar adalah wajib. Tapi ada yang mengatakan tidak, ulama besar, dan itu yang banyak dipakai di negeri kita ini. Dan mereka sudah sah, yang penting menutup sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu masih lumayan. Artinya ada dua pendapat. Yang pertama menggunakan cadar hukumnya wajib, yang kedua menggunakan cadar hukumnya sunnah. Harus pahami ini. Maka kalau sudah tahu seperti itu, Anda yang pakai cadar jangan merendahkan orang yang belum pakai cadar, karena mereka ngikuti ulama juga. Sama juga Anda yang nggak pakai cadar jangan merendahkan orang pakai cadar, apalagi seudon. Sebab biarpun sudah pakai cadar, merendahkan dia tidak bercadar, ternyata dia menutup aurat zahirnya, tapi hatinya rusak merendahkan orang lain. Tapi bangga kita, kalau kita lebih nyaman kalau kita bertemu dengan anak gadis, anak perempuan dia pakai cadar. Itu lebih nyaman. Semuanya laki-laki mengatakan lebih nyaman. Karena apa? Dia terjaga. Lain hawa nafsu ngomong, pengen tahu gimana sih bibirnya, gimana hidungnya, itu kan hawa nafsu. Tapi kalau iman ngomong lebih enak, kan gitu ya. Saya nggak usah kebayang-bayang bibirnya kayak apa, hidungnya kayak apa, kan begitu. Secara iman lebih aman. Tapi secara hawa nafsu, penasaran ini apa sih? Ini kan hawa nafsu, setan. Tinggal kita bicara dengan apa. Baik, karena ini ada perbedaan ulama, wahai Nanda solehah yang baik, maka sesuaikan. Jika di kampungmu kamu punya kiprah, punya ilmu yang bisa bermanfaat di sana, ternyata cadar itu menghalangi, mungkin di masyarakatmu ya udah tidak usah pakai itu dulu. Baru nanti setelah itu paham, setelah paham mungkin bersepakat, yuk kita pakai cadar esok hari setelah itu. Jadi Anda jangan membuat penghalang di antara mereka. Masalahnya orang awam, yang penting mereka tuh menutup aurat. Bahkan kadang kalau kita melihat di kampung ada orang datang pada kami tidak menutup aurat. Namanya santri itu kan macam-macam, terlalu semangat. Ada orang pakai rok pendek, pakai celana rok, di stop sama anak-anak. Mau ketemu ya nggak boleh. Woi, jadi ketemu dia boleh, tapi ketemu dia nggak boleh. Jadi yang dijaga Buya, dia kamu dijaga, ini ngaco namanya. Kita bulan tahu selalu panggil, biar datang. Setelah datang ngomong hajatnya apa, dan hajatnya bukan urusan apa. Cuma di saat mau pulang, Masya Allah, terima kasih.
Anda ini orang baik sebetulnya, insya Allah. Saya tunggu lagi datang ke sini nanti. Saya tidak ngomong apa-apa. Datang ke sini lupa saya, nggak ada baju kemarin. Sudah pakai baju menutup aurat. Jadi nggak usah lagi tolong. Nggak boleh astagfirullahaladzim. Ya Allah, innalillah. Serem banget ini. Jadi ajak orang dengan kelembutan dan keindahan. Memang dia salah. Dia salah, tapi tetap dengan lembut. Nah, maksud kami apa? Anda lihat kondisi masyarakat Anda. Kalau memang di situ juru dakwah hanya Anda satu-satunya, sementara pakai cadar lalu mengganggu, maka lebih baik Anda tanggalkan dulu untuk sementara. Di kampung lain oke lah Anda. Tapi kalau di sana masih ada yang lainnya dan Anda ingin pertahankan kemuliaan Anda tidak usah dakwah di situ. Bumi Allah masih luas. Seperti itu ya. Jadi luas, tidak masuk Anda wilayah sombong, tidak merendahkan orang lain, dan jangan bikin orang ketakutan juga. Kemudian kami juga melihat sebagian orang yang anti cadar, hanya gara-gara ada orang pakai cadar ngebom dan sebagainya. Anda ini kalau orang cerdas itu jangan pukul rata dong. Gara-gara orang pakai cadar ngebom, dibikin yang pakai cadar ngebom semuanya. Kami tidak, jamaah yang bersama kami suka-suka kalau Anda pakai cadar, itu bagi kami adalah lebih nyaman. Kalau tidak pun Anda insya Allah menjadi ahli surga tertinggi, bisa kok, nggak ada masalah. Yang nggak boleh adalah merendahkan dan sombong. Masya Allah. Ini saja. Terima kasih. Semoga Allah mempertemukan hati kita. Bukan sekedar jasad. Setelah ini ada pertemuan kemalaman sebetulnya. Kita tidak boleh malam-malam. Hari ini, setelah ini yang ingin bergabung, Anda yang punya tenaga, ide-ide cemerlang untuk dakwah, apapun model dakwah, tidak harus pondok. Ide apa saja. Ada yang tanah, ada pembangunan, ada ini, ada harta. Saya punya abah pengen wakaf dan sebagainya. Jangan ragu. Kita akan buat tim, nanti kita akan kerjakan bersama. Kita akan membuka lahan pahala yang besar. Insya Allah akan jadi pondok besar di sini. Dan ingat lagi, mohon maaf, belum lupa. Siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru, jangan pindah kepada kami lalu Anda tinggalkan guru Anda. Ingat, saya tidak mau itu. Anda tetap dengan guru, kalau dengan kami babnya tambahan. Kalau Anda meninggalkan guru lalu pergi kepada saya, itu namanya khianat. Anda tidak suka. Kami tidak mau itu. Ingat, yang sudah punya guru semakin kuat dengan gurunya. Lalu dengan kami babnya apa? Tambahan, biar naik pangkat. Masa hanya tingkatnya begitu? Dong, yuk naik pangkat. Itu saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya ditemani. Masyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, mereka adalah hamba-hambamu yang rindu kemuliaan. Maka kami mohon muliakan mereka, muliakan dalam diri mereka, muliakan di rumah tangga mereka, muliakan di masyarakat mereka, muliakan mereka di dunia, muliakan mereka kelak di padang mahsyar, muliakan kelak di surgamu ya Allah. Ya Allah, mereka datang ke tempat ini Allah dengan hati yang penuh kerinduan kepada keridhaan-Mu, maka ridailah mereka ya Allah. Mereka datang ke tempat ini rindu pengampunan-Mu, maka ampuni mereka ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Ya Allah, ya Allah, siapapun dari kami yang datang ke tempat ini ya Allah, mereka tidak akan datang ke tempat ini kecuali Kau pilih. Maka kami mohon ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami. Dosa kami sangat banyak ya Allah. Puji syukur kepadamu telah Kau kumpulkan kami di sini ya Allah. Dosa kami sangat banyak ya Allah. Sesaat kami berdosa dengan lisan kami ya Allah. Sesaat kami berdosa dengan mata kami ya Allah. Sesaat kami berdosa dengan telinga kami ya Allah. Sesaat kami berdosa dengan anggota tubuh kami ya Allah. Dosa-dosa itu ya Allah. Ya Allah, jika itu tidak Kau ampuni, maka kami akan sengsara kelak ya Allah. Kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Kami tahu dosa kami sangat banyak, akan tapi kami yakin dan tahu pengampunan-Mu lebih agung dari dosa kami. Maka ampuni kami ya Allah. Jangan sisakan dosa kami sedikit pun ya Allah. Kami takut murka-Mu dan neraka-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Kami jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu. Hati kami Engkau yang menguasai ya Allah. Titipkan di hati kami kecintaan kepada mereka semua ya Allah, agar kami hidup dengan cinta, tanpa benci, tanpa dengki, tanpa dendam ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ampuni dia ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah. Berikan segala kebaikan ya Allah, dan hentikan dari kezalimannya ya Allah. Jadikan
Jadikan mereka orang-orang yang kau cintai ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari hamba-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, makmurkan masjid ini Allah. Siapapun yang berjuang di dalamnya, yang berinfak, berwakaf dan memakmurkan, yang menghadiri masjid ini, berikan segala kebaikan ya Allah. Kami mohon ya Allah, jaga kami semua ya Allah. Ampuni kami, angkat derajat kami ya Allah. Jadikan kami semua perindu keridhaan-Mu. Jadikan kami orang-orang yang selamat kelak di surga ya, kelak mulia kelak di surga ya Allah. Siapapun kami, dari pejabat dan rakyatnya, yang kaya dan kaya, semua yang ada di sini ya Allah, jadikan kami ahli surga-Mu ya Allah. Seperti yang Engkau kumpulkan kami saat ini ya Allah, kami ingin kumpul kembali kelak di surga. Di tengah-tengah kami ada kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kezaliman dalam rumah tangga kami. Maka kami mohon ya Allah, jika di yang hadir di tempat ini ada hamba-Mu yang sering berbuat zalim kepada pasangannya ya Allah, apakah suami zalim kepada istri atau istri berbuat zalim kepada suami, kami mohon di majelis mulia ini, lembutkan hati mereka, jadikan hidup mereka saling mengabdi dan dengan keindahan cinta ya Allah. Ya Allah, jangan ya Allah, kami tidak ingin mereka terus larut dalam permusuhan dan pertikaian ya Allah. Jadikan keindahan mereka adalah di dunia sebelum di surga nanti ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, agar kami mudah untuk mengabdi kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan mereka ya Allah untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Engkau Maha tahu yang datang ke saya ini, ke tempat ini bermacam-macam hamba-Mu dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Kami mohon ilmu apapun yang mereka miliki, jadikan ilmu menghantarkan ke surga-Mu ya Allah. Pekerjaan apapun yang mereka tekuni, jadikan sebab mereka selamat di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami mohon ya Allah, anak-anak kami jaga mereka semua ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, kami lihat wajah-wajah mereka ya Allah. Itu wajah anak kami yang nomor 1, itu wajah anak kami yang nomor 2, itu wajah anak kami yang nomor 3, itu wajah anak kami yang nomor 4, itu wajah anak kami yang nomor 5, itu wajah anak kami yang nomor 6, itu wajah anak kami yang nomor 6, wajah anak-anak kami itu ya Allah. Kami lihat saat ini, jadikan mereka anak-anak ahli surga, anak-anak ahli surga ya Allah. Mudahkan kami mendidik mereka ya Allah. Mudahkan kami membimbing mereka, menghantarkan kepada kemuliaan. Dan jika ada di antara yang hadir orang tua yang punya anak bejat jauh dari kemuliaan, kami mohon berkat kehadiran orang tua yang mulia ini, muliakan anak itu, kembalikan ke jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Jangan biarkan terus anak itu larut dalam kehinaan. Dan kami mohon ya Allah, ampuni siapapun dari kami ya Allah, dosa kami ya Allah, dosa kami ya Allah. Mata kami ya Allah, hari ini mata kami banyak rusak dengan dosa-dosa itu ya Allah. Kadang kami tidak menyadari mata kami gunakan melihat yang haram, maka kami mohon ampuni dosa mata kami ya Allah. Mata kami ya Allah, sungguh jika Engkau ingin menghancurkan mata kami karena dosanya sudah sangat cukup, tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami, ampuni kami dan jaga mata kami ya Allah. Jaga mata kami ya Allah, jaga telinga kami, jaga anggota tubuh kami. Dan kami mohon ya Allah, siapapun dari kami, entaskan kami dari kehinaan. Siapapun ya Allah yang jarang melakukan solat, jadikan ahli solat. Siapapun yang hadir di majelis ini, yang tidak hadir, yang mendengar suara ini, jika mereka sering meninggalkan solat, jadikan dia ahli solat. Yang masih minuman keras, hentikan ya Allah, dan bencikan pada minuman keras. Dan jauhkan kami semua dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Yang saat ini begitu mudahnya zina dilakukan, zina yang hina itu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari zina. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang punya masa lalu kelam, pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepadanya ya Allah, dan bencikan kepada zina ya Allah. Tutup aib mereka di dunia sehingga tidak terhinakan di dunia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau siksa ya Allah. Bencikan kepada zina dan buka pintu halal untuknya ya Allah.
Ya Allah, ya Allah, jauhkan dari zina. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing pezina. Jauhkan kami dari menggunjing ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jangan jadikan ini pertemuan terakhir kami. Kami masih ingin bertemu dan bertemu. Kami ingin bertemu dan bertemu dan bertemu terus di dunia ya Allah, hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah. Kami ingin kelak kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud dalam solat kami. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami menyampaikan kebenaran. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kau ridhoi kami. Kami ingin mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami ingin saat Engkau enggak mencabut nyawa kami ya Allah, kami ingin saat itu ya Allah, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه